Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sekian lama rakyat Indonesia mendambakan hadirnya sosok pemimpin yang bukan hanya sekedar pemimpin dalam pengertian seorang leader, tapi pemimpin yang lebih cenderung sebagai negarawan, yang mengayomi dan menenteramkan semua kalangan. Sebagaimana gambaran yang didapat dari para bapak pendiri bangsa yang menghabiskan seluruh waktu, tenaga, dan pikirannya hanya untuk kepentingan rakyat dan negaranya. Sosok pemimpin yang pundaknya tidak digelayuti pendukungnya yang menagih balas budi, atau kelompoknya yang menuntut kompensasi. Lalu harapan rakyat pun pernah bersemi pada sosok Habibie yang begitu deras membuka keran demokratisasi. Seorang yang sangat visioner yang tahu kebutuhan rakyatnya di tengah zaman yang sedang berubah. Habibie dengan modal pendidikan yang mentereng, yang membuat kepemimpinannya amat kental dengan warna demokratisasi, yang juga sebagai pribadi yang sangat religius, seolah menampilkan corak pribadi yang penuh integritas bersanding dengan kapabilitas. Sosok Habibie sebetulnya sudah dapat memenuhi harapan sebagian besar masyarakat. Tapi menghadapi politisi Senayan, Habibie seperti kurang percaya diri. Ia seperti menyadari posisinya hanya sekedar punya legitimasi legal formal di masa transisi, bukan legitimasi dari hasil sebuah kontestasi. Dan akhirnya Habibie pun limbung di akhir kekuasaannya yang seumur jagung. Lalu harapan pun pernah disandarkan rakyat pada seorang tokoh muda yang saat itu terlihat begitu berbeda. Pembawaannya tenang, tutur katanya tertata dan mempesona, dengan emosi yang begitu stabil dan terjaga untuk usianya yang begitu muda. Hati rakyat yang sedang mendambakan hadirnya sosok pemimpin bangsa perlahan tertambat pada sosok ini. Anas Urbaningrum, tokoh muda yang menyembul perlahan ke permukaan, seolah memberi secercah harapan sebagai jawaban akan hausnya rakyat pada sosok yang dibanggakan. Tapi sayang selaksa sayang, rakyat pun harus kecewa. Anas yang mereka harapkan ternyata hanyalah merpati yang terlalu cepat merasa sudah menjadi Raja Wali. Merpati yang memaksakan diri terbang di ketinggian Raja Wali. Di ketinggian itu, helai-helai sayap merpati tak memadai. Dan di ketinggian itu, mata merpati mudah nanar menghadapi cahaya cakrawala yang berpendar. Dan akhirnya, merpati pun terkapar. Lalu rakyat menyadari yang selama ini dikira merpati ternyata tak lebih hanyalah seekor pipit yang terhimpit di dalam kamar penjara sempit. Lalu harapan rakyat kembali membuncah tatkala mendapati seorang yang tengah menambal ban. Lalu di lain waktu dia menyapu jalan, keluar masuk gorong-gorong dan selokan dengan gaya dan penampilan yang amat sangat sederhana sebagaimana gambaran rakyat kebanyakan. Tampilan kesederhanaannya begitu membius jiwa rakyat yang haus, yang sekian lama muak pada sepak terjang politisi yang penuh manipulasi. Tak heran, dalam waktu singkat, nama tokoh ini langsung melejit hingga sundul ke langit. Rakyat merasa tokoh ini adalah representasi dari mereka. Hingga meski kata-katanya terbata, kadang tak tertata, rakyat seolah menutup mata. Puja dan puji, junjung dan sanjung, seolah hanya pantas untuknya semata. Sampai akhirnya rakyat menyadari ada sesuatu yang tak alami pada penggambaran tokoh ini. Ada keterlibatan polesan media untuk suksesnya tokoh ini. Hingga sampai pada suatu titik, polesan media itu menjadi candu yang membuatnya mabuk dan tak dapat lagi membedakan mana dunia nyata, mana dunia citra. B.J. Habibie, Anas Urbaningrum, dan Jokowi adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi harapan masyarakat di penggalan zamannya masing-masing. Harapan masyarakat yang terlanjur melambung tinggi, lalu perlahan mati. Terlanjur menaruh harap, lalu akhirnya lenyap. Seperti ada yang tak dituntaskan dari ketiga tokoh ini. Kini untuk kesekian kalinya, kembali masyarakat menaruh harap pada sosok yang diyakini mampu membuat harapan mereka menjadi tuntas. Dilabuhkanlah segenggam asa itu pada seorang Anies Baswedan, seseorang
yang dari segi pendidikan sama menterengnya dengan Habibie. Sama-sama berasal dari lingkungan pendidikan yang kental dengan demokrasi. Habibie di Eropa dan Anies di Amerika. Sebagaimana Habibie, Anies adalah orang yang dilihat oleh masyarakat sebagai tokoh yang demokratis dan religius, yang tersanding pada dirinya integritas sekaligus kapabilitas. Maka, satu kekurangan dari Habibie, yaitu legitimasi dari kontestasi, tentu akan dibayar lunas masyarakat pada gelaran pemilu 2024 nanti, sebagai bekal pada Anies agar tak seperti Habibie. Rakyat yang pernah terpukau dengan cara komunikasi dari Anas Urbaningrum yang akhirnya kecewa, kini juga bisa mendapatkan penggantinya yang jauh lebih baik pada diri seorang Anies. Dengan pembawaannya yang kalem, tidak meledak-ledak, dengan selalu disertai senyum yang mengembang, adalah pemandangan yang begitu dinikmati oleh masyarakat. Diperankan dengan cara yang jauh lebih baik dan lebih berkelas dari seorang Anies. Rakyat melihat apa-apa yang menjadi kelebihan Anas terlihat jauh lebih baik tatkala melekat pada Anies. Sedangkan apa yang menjadi kekurangan Anas, yaitu terlalu ambisius untuk segera mencapai puncak karir politik, seolah dikoreksi oleh perjalanan karir Anies, yang terlihat lebih mengikuti arus. Dimulai dari posisi yang tak menonjol sebagai tim sukses Jokowi di pemilu 2014, hingga di posisinya sekarang. Semua berlangsung penuh kewajaran. Selanjutnya bagi masyarakat yang merasa kecewa dan tidak puas pada Jokowi, di mana mereka menganggap Jokowi tidak sesuai dengan harapan awal mereka, tidak sesuai dengan apa yang mereka persepsikan dulu. Kini juga dengan serta-merta akan mencari dan mendukung tokoh yang tentu saja menjadi antitesa dari Jokowi. Maka pilihan itu lagi-lagi tertuju pada sosok Anies. Karena dari tokoh-tokoh capres yang ada, hanya Anies lah yang terkesan di mata masyarakat sebagai kebalikan dari apapun yang ada pada diri Jokowi. Dukungan itu bisa kita lihat di media sosial atau di acara-acara Anies yang selalu menjadi lautan manusia. Media sosial yang dulu menjadi salah satu kekuatan utama Jokowi, kini seolah menjadi kelompok pembela Anies yang begitu militan. Dapat kita lihat dari setiap serangan yang diarahkan pada Anies, maka Anies tak perlu repot-repot mengkanternya. Sebab dengan serta-merta pendukungnya di media sosial itu akan melakukan pembelaan dengan masif. Jadi kekuatan yang dulu diandalkan Jokowi kini ada di belakang Anies. Ditambah dengan pengaruh besar sebuah media mainstream yang dulu sangat berperan membentuk citra Jokowi, yaitu Metro TV, akan semakin memuluskan gerak langkah Anies. Jadi perlengkapan yang menjadi kekuatan Jokowi dulu kini ada pada Anies. Dan kekecewaan sebagian masyarakat yang merasa Jokowi tidak sesuai dengan harapan mereka kini beralih pula ke Anies karena melihat rekam jejak Anies di Jakarta. Bagi rakyat Indonesia kini, Habibie, Anas, dan Jokowi laksana kepingan-kepingan puzzle yang belum lengkap. Masih membutuhkan kepingan lain untuk menjadikannya sebagai sebuah bentuk yang utuh. Dan kini rakyat melambungkan sejumput asa pada seorang Anies Baswedan dan berharap Tuhan mentakdirkannya sebagai kepingan puzzle terakhir dari Habibie, Anas, dan Jokowi. Dan jikalau kelak itu terjadi, maka hari-hari yang sedang Anies jalani adalah hari-hari di mana Anies sedang menjemput takdirnya. Terima kasih.